Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang menyebabkan perolehan pengendalian. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dea Okvianti, absen 7. Kemudian teman saya, Berlian Suhada nomor absen 6. Dan saya Ivana Arifani nomor absen 14. Saya Laura Dia Ayumurti absen 16. Next. Yang pertama, saya akan memperkenalkan apa penyebab dari perolehan pengendalian. Yang pertama ada penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh menjadi pengendalian, dan yang kedua penambahan kepemilikan dari pengaruh signifikan menjadi pengendalian. Yang pertama, saya akan menjelaskan penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh menjadi pengendalian. Next. Nah, entitas induk dapat memperoleh pengendalian atas entitas anak itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu mengakuisisi saham entitas anak pada jumlah yang tidak signifikan. Misalkan akuisisinya itu cuma 15%. Nah, sehingga investor atau entitas induk itu belum memiliki pengaruh atas entitas anak. Kemudian pada tahap selanjutnya itu investor atau entitas induk itu mengakuisisi tambahan saham investi atau entitas anak sehingga kepemilikannya menjadi signifikan bahkan mayoritas. Biasanya itu bisa bertambah menjadi 60%. Nah, penambahan kepemilikan seperti ini disertai dengan perolehan pengendalian. Next. Untuk perlakuan akuntansinya sendiri itu menurut PSAK 22 revisi 2010, jika dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi, dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya itu jika ada dalam laporan laba rugi. Jika investasi sebelumnya dicatat pada nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain atau dikategorikan itu tersedia untuk dijual, maka jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain ini diakui dengan dasar yang sama, sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya. Nah, artinya seluruh saldo ini nanti penghasilan komprehensif lainnya itu juga diakui di laporan laba rugi. Kemudian ketika terjadi akuisisi bertahap dengan perolehan pengendalian, maka goodwill yang timbul dihitung ulang pada tanggal akuisisi terakhir itu dengan cara, nah di layar ini kan ada nilai wajar imbalan yang dialihkan, lalu jumlah setiap kepentingan non-pengendali dan nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya ini ditambah, kemudian jumlahnya ini kan masih jumlah kotor. Nah, itu nanti dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Nah, lalu itu nanti hasilnya itu goodwill. Next. Kemudian contoh 8.8 ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, sebelumnya saya Ivana Arifani akan menjelaskan untuk contoh 8.8 mengenai penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh menjadi pengendalian. PT Induk membeli kepemilikan atas saham PT Anak sebesar 20% yang diperoleh pada 2 Januari 2015. Pada saat itu,
PT Induk membayar sebesar 140 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak, dan PT Induk tidak memiliki pengaruh signifikan atas PT Anak. Komposisi ekuitas aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Masing-masing senilai saldo saham biasanya 500 juta dan saldo labanya 200 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Indo membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 40% dengan membayar 300 juta. Pada tanggal akuisisi ini, nilai wajar atas investasi sebelumnya, yaitu 20%, adalah sebesar 150 juta dan nilai tercatatnya adalah 146 juta. Nilai tercatat ini termasuk di dalamnya ada penghasilan komprehensif lain atas keuntungan selisih wajar sebesar 6 juta. Sedangkan nilai wajar non pengendali setelah akuisisi tambahan sebesar 40% tadi itu sama dengan nilai akuisisi tambahan sebesar 40% yaitu 300 juta. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing 50 juta itu untuk labanya, kemudian untuk dividennya sebesar 30 juta. Nah, untuk perhitungannya, sebelum masuk ke perhitungan, dampak dari pembelian kepemilikan oleh PT Induk itu meningkatnya kepemilikan PT Induk. Yang semulanya tadi 20%, kemudian tambah 40%, jadi totalnya menjadi 60%. Dan menyebabkan menurunnya kepemilikan kepentingan non-pengendali menjadi 40%. Nah, jika PT Induk menggunakan metode nilai wajar atas investasi sebelumnya pada PT Anak dengan klasifikasi tersedia untuk dijual, maka PT Induk harus mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi. Nah, perhitungannya seperti ini, yang sudah ada di layar. Jadi, kita itu mencari selisih nilai wajarnya. Dengan nilai wajar investasi sebelumnya, ini per 31 Desember 2015 dikurangi dengan nilai tercatat investasi sebelumnya, sebesar ini per 31 Desember 2015 juga. Nilai wajar investasi sebelumnya itu sebesar 150 juta dikurangi dengan nilai tercatat investasi sebelumnya. Ini sudah ada di soal. Nah, ini untuk pada tanggal akuisisi ini nilai wajar sebelumnya adalah 150 juta. Ini dan nilai tercatatnya 146 juta. Hasilnya untuk selisih nilai wajarnya adalah 4 juta. Nah, selisih 4 juta ini akan diakui di laporan laba rugi dan saldo penghasilan komprehensi lainnya yang diakui sebelumnya, yang tadi sebesar 6 juta tadi, itu juga dipindahkan ke laporan laba rugi. Nah, untuk itu perlu adanya jurnal yang dicatat oleh PT Induk saat pembelian. Nah, ini jurnalnya per 31 Desember 2015. Investasi sebesar 300 juta pada kas sebesar 300 juta, ini untuk mencatat investasi tambahan. Investasi tambahan. Nah, ini untuk mencatat investasi tambahan, ini membayar 300 juta ini tadi. Kemudian jurnal yang kedua yaitu investasi sebesar 4 juta pada keuntungan
sebesar 4 juta. Ini untuk mencatat selisih nilai wajar dan investasi sebelumnya. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu penghasilan komprehensi lain sebesar 6 juta pada keuntungan sebesar 6 juta. Ini untuk mencatat realisasi penghasilan komprehensif lain ke laba rugi. Selanjutnya, pada tanggal akuisisi tambahan, ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul atau timbulnya goodwill. Maka dari itu kita perlu menghitungnya. Sesuai tadi yang rumus ada tadi di depan, yaitu nilai wajar imbalan yang dialihkannya itu sebesar 300 juta, kemudian jumlah setiap kepentingan non pengendalinya sebesar 300 juta juga, dan nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya sebesar 150 juta, ini dijumlahkan menghasilkan 750 juta. Karena ini masih kotor, perlu dikurangi lagi dengan aset bersih teridentifikasinya pada tanggal akuisisi sebesar 720 juta. 720 juta ini dapat dari mana? Itu didapat dari nilai ekuitas PT Anak tanggal 31 Desember 2015. Ekuitasnya itu ada 700 juta, ada di soal tadi ini. Nah, ini nilai ekuitas aset besinya 500 juta dan 200 juta, sehingga dijumlahkan sebesar 700 juta. Kemudian ditambah dengan labanya sebesar 50 juta, tadi laba yang dilaporkan sebesar 50 juta, dan dikurangi dengan dividen yang diumumkan itu sebesar 30 juta, sehingga menghasilkan 720 juta aset bersih teridentifikasi. Dan tadi dikurangi dengan jumlah kotornya, sehingga menimbulkan menghasilkan goodwill sebesar 30 juta. Nah, di sini diasumsikan tidak ada perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset bersih teridentifikasi. Jadi, jika terdapat selisih nilai wajar, maka yang dipakai adalah nilai wajarnya, bukan nilai tercatatnya. Kemudian kita menghitung jurnal eliminasinya. Jadi, untuk membuat jurnal eliminasi, kita harus mencari atau menghitung dulu laporan keuangan konsolidasiannya per 31 Desember dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk investasi awalnya 140 juta, kemudian untuk penyesuaian nilai wajarnya 6 juta, dan penambahannya tambahan investasinya 300 juta, selisih pengukuran kembalinya 4 juta, dan investasi akhir adalah 450 juta. Nah, nilai akhir kepentingan non-pengendali ini adalah nilai pada tanggal laporan keuangan. Karena itu, akuisisi tambahan yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2015, itu nilainya sama dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi tambahan, yaitu 300 juta itu tadi. Sampai dengan perolehan pengendalian tanggal 31 Desember 2015, itu tidak ada bagian laba atas PT Anak, karena PT Induk saat itu masih menggunakan metode nilai wajar. Jadi nggak ada bagian pengakuan laba atas PT Anaknya. Selain itu, metode nilai wajar penerimaan dividen itu juga nggak mempengaruhi saldo investasi. Maka dari itu, tidak ada eliminasi atas bagian laba dan dividen. Namun, saldo laba yang dieliminasi itu adalah saldo akhir yang di dalamnya sudah memperhitungkan laba dan dividen PT Anak. Maka dari itu, untuk jurnal eliminasinya adalah saham biasa sebesar 500 juta, kemudian saldo labanya 220 juta, dan goodwill-nya 30 juta pada investasi pada PT Anak sebesar 450 juta, dan kepentingan non-pengendalinya sebesar 300 juta. Jurnal ini untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk poin kedua, saya Dea Okvianti, saya akan menjelaskan untuk penambahan kepemilikan dari pengaruh signifikan menjadi pengendalian. Nah, akuisisi bertahap itu juga dapat terjadi ketika entitas induk memiliki pengaruh signifikan dan mengakuisisi tambahan kepemilikan sehingga memperoleh pengendalian. Sebelum diakuisisi tambahan itu, entitas induk mencatat investasinya dengan metode ekuitas. Dan ketika pengendaliannya diperoleh, nah itu dapat menggunakan metode ekuitas ataupun menggunakan metode biaya. Nah, kita ini akan membahas entitas induk itu akan menggunakan metode ekuitas untuk memperoleh pengendaliannya. Next. Saya Laura Dia Ayumurti akan menjelaskan set berikutnya, yaitu perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK Revisi 2010 jika dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak mengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan jika ada. Dalam laporan laba rugi, keuntungan atau kerugian dihitung dari selisih nilai wajar dengan nilai tercatat sesuai metode entitas. Goodwill yang timbul juga dihitung ulang pada tanggal akuisisi terakhir dengan cara goodwill sama dengan nilai wajar imbalan yang dialihkan ditambah dengan jumlah setiap kepentingan non-pengendali ditambah dengan nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya, kemudian dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Next. Contoh 8.9 penambahan kepemilikan dari pengaruh signifikan menjadi pengendalian. PT Induk membeli kepemilikan atas saham PT Anak sebesar 20% yang diperoleh pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar sebesar 140 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak dan PT Induk memiliki pengaruh signifikan atas PT Anak. Komposisi ekuitas aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 40%, dengan membayar sebesar 300 juta pada tanggal akuisisi ini. Nilai wajar atas investasi sebelumnya 20% adalah 150 juta, sedangkan nilai wajar kepentingan pengendali setelah akuisisi tambahan 40% sama dengan nilai akuisisi tambahan 40% sebesar 300 juta. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Next. Dampak dari pembelian oleh PT Induk adalah meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 60% dan turunnya kepemilikan kepentingan non-pengendali menjadi 40%. Jika PT Induk menggunakan metode ekuitas dan investasi sebelumnya pada PT Anak, maka PT Induk harus menghitung nilai tercatat investasi tersebut pada tanggal akuisisi
tambahan dan mengukur kembali pada nilai wajar tanggal akuisisi terkini dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi. Berikut penghitungannya, yaitu nilai wajar investasi sebelumnya per 31 Desember 2015 sebesar 150 juta dikurangi dengan nilai investasi awal 2 Januari 2015 sebesar 140 juta dikurangi bagian laba PT Anak 20% sebesar 10 juta, dikurangi dividen dari PT Anak 20% sebesar 6 juta. Kemudian selisih nilai wajarnya yaitu 150 juta dikurangi 144 juta yaitu sebesar 6 juta. Selisih sebesar 6 juta itu diakui di laporan laba rugi. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk saat pembelian adalah pada 31 Desember 2015 investasi pada kas sebesar 300 juta, kemudian investasi pada keuntungan sebesar 6 juta. Pada tanggal akuisisi tambahan memungkinkan timbulnya goodwill sehingga harus dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu nilai wajar imbalan yang dialihkan sebesar 40% 300 juta ditambah dengan jumlah setiap kepentingan non-pengendali 40% sebesar 300 juta ditambah nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya 20% sebesar 150 juta dengan jumlah 100% yaitu sebesar 750 juta. Kemudian dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi 100% yaitu 720 juta. Kemudian diperoleh goodwill-nya sebesar 30 juta. Nilai aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi adalah nilai ekuitas PT Anak tanggal 31 Desember 2015 yaitu ekuitas tanggal akuisisi sebesar 700 juta ditambah laba sebesar 50 juta dan dikurangi dividen sebesar 30 juta tahun 2015. Diasumsikan tidak ada perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset bersih teridentifikasi. Jika terhadap selisih nilai wajar, maka yang dipakai adalah nilai wajarnya. Next. Selanjutnya saya Berlian Suhada, absen 6 akan melanjutkan yaitu jurnal eliminasi. Untuk membuat jurnal eliminasi, maka sebaiknya terlebih dahulu dihitung saldo investasi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015. Investasi awal sebesar 20%, yaitu 140 juta, kemudian bagian laba PT Anak 20% sebesar 10 juta, kemudian dividen dari PT Anak 20% sebesar 6 juta, kemudian penambahan investasi sebesar 40% sebesar 300 juta, kemudian selisih pengukuran kembali 20% 6 juta, sehingga total nilai investasi akhir 60% sebesar 450 juta. Bagian laba PT Anak 20% yang sebesar 10 juta diperoleh dari 20% dikalikan 50 juta sesuai soal. Kemudian dividen dari PT Anak 20% 30 juta. Next. Kemudian jurnal eliminasi ditampilkan pada tabel, yaitu perhitungan jurnal eliminasi untuk ekuitas.
saldo 2 Januari 2015 dengan rasio 20/80, PT Induk sebesar 140 juta, kemudian kepentingan non pengendali sebesar 560 juta, sama dengan saham biasa dengan total 500 juta dan saldo laba sebesar 200 juta. Kemudian laba bersih dengan rasio 20/80, PT Induk sebesar 10 juta, kepentingan non pengendali 40 juta, dan saldo laba 50 juta. Dividen 20/80, PT Induk 6 juta, kepentingan non pengendali 24 juta, dengan total saldo laba 30 juta. Dan penambahan PT Induk sebesar 288 juta, dan kepentingan non pengendali 288 juta. Sehingga saldo per 31 Desember 2015 berubah dari 20 PT Induk sebesar 432 juta dan kepentingan pengendali 288 juta. Sama dengan saham biasa 500 juta dan saldo laba sebesar 220 juta. Next. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, berikut jurnal eliminasi yang diperlukan, yaitu saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 10 juta, bagian laba non pengendali sebesar 40 juta pada dividen diumumkan sebesar 30 juta, investasi pada PT Anak sebesar 432 juta, dan kepentingan non pengendali sebesar 288 juta. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak. Next. Sementara itu, nilai goodwill tidak diamortisasi. Pada tahun 2015, tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill. Berikut perhitungannya. Ditampilkan pada tabel 8.19 perhitungan jurnal eliminasi untuk goodwill. Saldo saat akuisisi tambahan PT Induk sebesar 18 juta, kepentingan non pengendali 12 juta, sama dengan goodwill sebesar 30 juta. Penurunan nilai 0, maka saldo per 31 Desember 2015 PT Induk 18 juta, kepentingan non pengendali 12 juta, dan goodwill 30 juta. Berdasarkan tabel 8.19 berikut, ini jurnal eliminasi yang diperlukan. Goodwill sebesar 30 juta pada investasi pada PT Anak sebesar 18 juta dan kepentingan non pengendali 12 juta. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi investasi terhadap goodwill. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Jadi dari yang sudah kami jelaskan, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang menyebabkan perolehan pengendalian, yaitu ada penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh menjadi pengendalian, dan penambahan kepemilikan dari pengaruh signifikan menjadi pengendalian. Nah, perubahan kepemilikan entitas induk dapat terjadi karena aktivitas yang dilakukan entitas induk, seperti penambahan pembelian saham atau penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk maupun karena aktivitas pada entitas anak. Dari pemaparan tersebut bisa kita ambil yaitu jika ingin entitas induk mendapatkan perolehan pengendalian, maka entitas induk itu harus menambahkan kepemilikannya melalui pembelian saham dari entitas anak. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.